Oke, jadi ini kita masuk lagi ke cultural noise ya. Kemarin kita sudah cultural noise, tapi yang fans, kemudian yang pipa dan sebagainya. Ini adalah cultural noise yang selanjutnya adalah yang terkait dengan industri. Ya. Sorry ya, tentang industri itu tentu saja banyak sekali industri-industri itu mempergunakan listrik dengan skala yang sangat besar. Ya, tentu saja listrik yang dihasilkan maupun listrik yang dipergunakan itu bisa jadi akan mempengaruhi sistem kelistrikan ataupun kondisi kelistrikan alami di sekitar industri itu berada. Di sini dicontohkan misalkan pertambangan, kemudian pengolahan bahan tambang, pengolahan bahan makanan mungkin ya, kemudian sumber pembangkit tenaga listrik atau power plant, kemudian produk-produk turunannya, berbagai macam pabrik itu semuanya membutuhkan listrik yang sangat besar ataupun bisa menghasilkan listrik yang sangat besar. Nah, pengaruhnya itu tertulis di sini bisa sampai puluhan kilometer ya di sekitar pabrik itu. Ya, jadi ini hanya statement saja, sekitar kok puluhan ya, belasan kilometer di sekitar pabrik. Ini hanya statement saja dan belum pernah ada yang mencoba membuktikan ya. Di salah satu data itu pernah saya lihat pengukuran SP di San Francisco Bay gitu ya, di Teluk San Francisco. Itu ternyata data SP di situ nilai keacakannya itu sangat terpengaruh oleh aktivitas urban di situ. Jadi ketika salah satu fasilitas kelistrikan yang butuh listrik banyak itu adalah kereta listrik ya. Kereta listrik itu kan kalau di kota besar mestinya hilir mudik dengan sangat sering begitu ya. Beberapa menit sekali itu lewat lagi begitu. Dan ketika kereta listrik itu berhenti, itu nilai SP yang terekam itu relatif stabil begitu, relatif tenang. Jadi berarti ada kaitannya, memang ada kaitannya, dan itu tidak ditunjukkan berapa kilometer begitu. Nah, mestinya kalau ada kajian seperti ini itu akan sangat bagus sekali. Jadi misalkan saja aktivitas salah satu pabrik ya, itu bisa dicek bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi jarak dan terhadap fungsi waktu dari waktu beroperasionalnya pabrik itu. Ini sangat bagus sekali mestinya, tapi saya masih mencatat belum banyak ya tulisan di sini. Berarti ini masih terbuka sekali buat kalian kalau berminat itu terkait dengan kelistrikan di lingkungan ya, kelistrikan lingkungan, dengan harapan nanti bisa mendapatkan olah begitu ya, keterkaitan antara kelistrikan atau data potensial dengan aktivitas manusia atau aktivitas industri di situ. Oke, kemudian selanjutnya inilah yang menyebabkan bahwasanya data potensial di sekitar objek itu bisa menjadi tidak yakin ya, karena pengaruhnya sini tertulis sangat besar. Kemudian ini salah satu caranya itu large scale power producer and consumer should be documented ya, harus dicatat oleh kru SP di catatan lapangan mereka, dan nanti mestinya harus direview ya, apakah ada pola yang mengklosur di sekitar industri itu tadi. Kalau ada pola yang mengklosur sekitar industri itu tadi dan industri tadi sedang dalam beroperasi begitu, itu patut kita curigai bahwasanya ada pengaruh ya, pengaruh potensial di sekitar itu. Tapi bisa juga pengaruh yang muncul itu akibat material yang digunakan untuk pabrik itu tadi, misalkan saja besi yang dipakai atau material logam lain yang dipakai di dalam pabrik itu ya. Itu karena itu juga kalau
besi-besi tadi seperti di statement 2.1 sebelumnya, kalau material logam tadi itu berhubungan dengan tanah, itu mesti akan muncul anomali SP ya, atau muncul cultural noise dari SP itu tadi. Ya, ini bisa direview dengan baik secara kritis ya di dalam analisis datanya nantinya. Kemudian area di mana data yang kemungkinan akan terkena itu mestinya kalau bisa dihindari ya, mestinya dihindari karena ya lumayan luas radiusnya ya, karena yang bisa terkena efeknya itu pada jarak belasan kilometer ya, jadi cukup lebar ya, cukup luas ya. Oke. Kemudian ini ditunjukkan kalau harus dikerjakan di dekat dengan sumber itu diminta untuk berdiskusi ya, dengan geofisikis ya. Jadi ini semacam order untuk operator lapangan untuk berdiskusi dengan geofisikis. Padahal kalau kita itu ya kita sendiri yang mengoperatori di lapangan. Jika kita harus punya feeling kira-kira pengaruhnya bagaimana. Tapi kita asumsikan tidak terpengaruh pun juga boleh. Jadi kita asumsikan berdasarkan kajian referensi itu didapatkan data sekian untuk ukuran pabrik yang hampir mirip gitu, atau ukuran noise culture yang hampir mirip itu sekian meter sudah cukup, itu juga sudah boleh. Tapi sekali lagi akan sangat bagus jika ada yang intens di sini ya. Jadi mengkaji bagaimana noise kultural yang ada seperti yang saya sampaikan dulu tuh ya, mungkin akibat kereta api itu ya. Kereta api kalau kita bisa membuat sebuah array SP di situ, kita tinggal nunggu kereta aja lewat. Mungkin selama seminggu itu kan beberapa kali lewat kereta dengan panjang tertentu, bobot tertentu, keretanya jenisnya tertentu gitu kan, atau kereta barang atau kereta orang, itu kemungkinan akan memberikan data SP yang relatif. Kalau bisa berbeda itu kan berarti ada satu novelty ya yang bisa kalian gunakan untuk diklaim sebagai novelty dari tesis itu tadi. Oh, ternyata pola data SP itu bisa memberikan pola jenis kereta yang lewat ya. Kereta barang dengan panjang sekian gerbong sama kereta jalur pendek mungkin Jogja Solo itu kan kereta listrik ya sekarang ya, atau kereta yang jalur menengah, atau kereta yang jarak jauh, ada ekonomi, ada eksekutif, mungkin polanya berbeda, pola SP-nya. Itu sangat menarik sebenarnya kalau kalian berminat begitu ya. Simple, operasionalnya mudah, cuma kajiannya saja harus didetilkan nanti. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja dinyalakan mic-nya dan langsung bicara begitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya in some cases sebentar ini kok. In some cases such a near large operating mines it may be impossible to run an SP survey. Nah, jadi kadang-kadang di dalam pengolahan yang pabrik pertambangan mungkin atau pengolahan bahan tambang yang sangat besar dan sedang jalan, itu SP tidak bisa dilakukan karena kemungkinan operator-operator yang menggunakan logam di situ akan sangat banyak beroperasi dan hampir semuanya biasanya teraliri oleh listrik ya. Jadi menjadi sangat mengganggu sekali. Ini disarankan di sini maybe impossible, jadi kemungkinan akan kesulitan sekali untuk dilakukan pengukuran. Nah, dulu pada saat pengukuran seismik ya, tapi seismik ini saya belum pernah melakukan pengukuran kelistrikan di daerah pembuatan bendungan, itu juga noise-nya banyak sekali ya. Kemungkinan siang-siang itu noise-nya banyak sekali sehingga diukur pada malam hari atau sore hari atau pada saat istirahat. Ini juga ya semacam itu bisa dilakukan pada saat istirahat, tapi ya mestinya waktunya sangat pendek sekali. Oke. Kemudian selanjutnya beberapa
noise itu adalah, yang ketiga adalah mistake in polarity, jadi kesalahan dalam polaritas. Kalian tahu sendiri bahwasanya SP itu sangat care dengan polaritas ya. Kalau polaritasnya terbalik, ya berarti datanya terbalik. Sama seperti seismik juga ya, seismik itu juga ada polaritas yang nanti ada apa namanya peak begitu, sama ada trough. Ini juga iya, ada polaritas plus dan polaritas main. Ya, karena yang dihitung adalah potensialnya, maka bisa menilainya bisa menjadi kebalikannya. Ya. Pengukuran SP itu dibuat dan direkam dengan polaritasnya itu bisa dibalik-balik ya. Bisa dibalik-balik untuk meminimalising error. Jadi bisa dibalik-balik begitu, tetapi harus dicatat pastinya. Polaritas normalnya itu adalah polaritas yang pertama kali diukur, yaitu karena terhubung dengan base ya, terhubung dengan base, kita bisa menganggap base itu polaritasnya apa dulu. Ya, base itu polaritasnya sebenarnya disarankan itu negatif ya, sejak dari depan sudah saya katakan base itu adalah negatif, tetapi kadang-kadang saya mau positif saja, ya boleh, tapi dicatat ya, dicatat, asalkan dicatat. Nah, catatan ini penting, jadi sebenarnya bolak-balik pun penting, tetapi konsisten ya. Kalau yang pertama base-nya itu plus, ya nanti keseluruhan sistem itu ya yang bergerak adalah yang minusnya misalkan, itu boleh. Tetapi nanti di dalam kajian analisisnya itu harus dibalik ya, harus dibalik. Jadi yang base harus dijadikan polaritas negatif. Oke, ini dituliskan kembali di sini yang base spot itu dihubungkan dengan terminal negatif, dan voltmeter dan roving yang bergerak itu atau apa namanya elektroda yang bergerak itu pada kutub positif. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemungkinan keterbalikan polaritas ya, dan tidak apa namanya terduga begitu ya. Nah, itu tentu saja akan memberikan impact yang sangat besar dalam data. Jadi ini harus perlu hati-hati, terutama pencatatan polaritasnya. Apalagi kalau data-data yang dibuat itu multi dipol begitu ya. Jadi misalkan dalam satu area itu saya menggunakan satu base, kemudian di area yang lain itu menggunakan dua base yang akan terkoneksi dengan base yang pertama tadi. Itu jadi multi dipol. Nah, itu bisa kadang-kadang ya namanya di lapangan ya, itu secara tidak terduga itu terbalik. Secara tidak terduga itu mungkin sedang blank atau apa, itu mencolokkannya terbalik, sehingga data yang hari pertama mungkin sama hari yang kedua itu polaritasnya berkebalikan. Nah, itu kan akan menghancurkan data ya kalau digabung nantinya ya, karena yang satu itu positif, yang satunya menunjukkan pola negatif gitu. Jadi harus berhati-hati, apalagi areanya beda, waktunya juga beda. Nah, itu apa namanya bisa menjadi masalah yang sangat besar. Can have devastating effect, ini dituliskan seperti itu on the SP survey. Jadi ini disarankan untuk atmosfer ya. Jadi perhatian yang berlebih ya, untuk menjaga polaritas menjadi tetap konsisten. Kemudian instrumen yang digunakan itu secara normal didesain untuk supaya tidak kebalik ya, supaya tidak kebalik. Nah, jadi beberapa soket biasanya ya, kalau apa kita membeli instrumen tapi dalam apa namanya dalam bentuk yang sudah pabrikan begitu, itu biasanya soket itu dibuat tidak terbalik, dibuat tidak mungkin terbalik ya, kecuali soket untuk baterai, untuk aki itu hampir sama, cuma warnanya beda, merah sama hitam, itu juga sama sekali harus tidak boleh terbalik. Nah, beberapa instrumen tadi memang dibuat itu supaya tidak terbalik begitu ya, tetapi memang kebanyakan juga beberapa instrumen itu ya memang sudah mengasumsikan, ya sudah tahu begitu kalau itu harus tidak terbalik begitu ya. Jadi apa namanya kondisinya harus clear begitu. Jadi kadang-kadang kalau memang tidak terbalik atau
is not possible, field modification and repairs may be negate the fail safe design. Jadi bisa kita modifikasi. Mungkin colokan plus dan minus itu ukurannya beda, gitu bisa ya. Yang plus itu gede, yang minus kecil. Jadi kan nggak mungkin kebalik ya, tidak mungkin terbalik. Atau dikasih teks kertas yang besar begitu, penanda gitu, name tag yang besar, ini base, ini rover. Nah, ini perlu sekali karena kadang-kadang di lapangan dalam kondisi yang capek, mungkin konsentrasi berkurang, jadi tidak bisa secara konsisten begitu ya menjaga apa namanya konsentrasi supaya yang negatif ya tetap negatif begitu. Oke, jadi ini caranya ya, jadi bisa dicek secara berulang kali. Oke, kemudian yang selanjutnya itu noise bisa muncul karena problem elektroda. Ya, problem elektroda. Jadi elektroda yang digunakan di sini dicontohkan adalah koper sulfat ya. Jadi ada beberapa jenis. Kemarin sudah saya tunjukkan ada AgCl dan juga sebenarnya ada yang timbal ya, timbal Cl2. Timbal Cl2 gitu ada ya. Jadi logamnya adalah timbal, tapi itu logam berat ya, yang kalau bocor itu bisa sangat apa namanya berbahaya karena itu tidak akan terurai ya, logam berat itu ya akan terbawa kemana-mana gitu. Tapi ya paling safe dan paling aman, paling murah menggunakan tembaga ya, tembaga sulfat ini. Ini dicontohkan tembaga dan tembaga sulfat ya. Logamnya adalah tembaga, garamnya adalah tembaga sulfat. Ya, jadi ini digunakan sebagai non polarizing electrode ya. Nah, elektroda tadi itu tersusun dalam sebuah kontainer yang diisi cairan tembaga sulfat tadi yang sudah jenuh. Mungkin nanti saya tunjukkan gambarnya secara cepat. Kemudian logamnya dimasukkan di dalam cairan itu tadi, tembaganya dimasukkan di dalam cairan, dan tembaga tadi yang harus dihubungkan ke kabel dan nanti menuju ke DVM. Sementara yang cairannya tadi akan dihubungkan dengan tanah melalui sebuah medium berpori ya. Medium berpori, jadi bawahnya basah begitu sehingga bisa ditempelkan di atas tanah. Oke, jadi ini the base of the container is porous, jadi bersifat pori, jadi bisa menggunakan apa namanya kalau di kita genting gitu ya, pecahan genting, atau dibuat dengan keramik begitu, atau kadang-kadang ada juga ilmuwan atau geofisikawan yang menggunakan kayu, karena kayu itu juga punya pori-pori ya, kayu yang berpori-pori begitu juga bisa. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwasanya cairan garam yang ada di dalamnya itu bisa merembes keluar, jadi merembes secara lambat ya ke dalam tanah. Tentu saja akan lama-lama akan habis ya. Kemudian poros pot itu sendiri itu dapat mempengaruhi pembacaan SP disebabkan oleh hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah perbedaan konsentrasi ya. Perbedaan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi apa di sini? Jadi perbedaan konsentrasi yang dibuat di dalam larutan koper sulfat tadi, larutan tembaga sulfat tadi. Jadi antara dua elektroda poros pot yang dipakai itu konsentrasinya beda, itu akan menimbulkan beda potensial beberapa milivolt ya, beberapa milivolt. Ini tidak bergantung dari surveinya. Jadi memang elektrodanya itu sudah membuat potensial yang berbeda, sehingga disarankan ya dicampur begitu ya, campur kemudian dibagi dua lagi. Yang penting konsentrasinya sama. Tapi kalau yang digunakan itu adalah sudah jenuh, itu mestinya sudah sama, namanya jenuh ya, sudah dalam konsentrasi yang sama. Jadi cara membedakannya, cara mengetahui konsentrasinya sama atau tidak, itu
didekatkan di atas air begitu ya, di atas ember yang ada airnya di dalamnya, ditaruh di situ, kemudian dalam berdekatan tadi diukur dengan menggunakan DVM. It can be measured with the DVM when both are placed in the copper sulfate bed. Jadi airnya itu air garam copper sulfate itu tadi ya. Jadi dicampur di situ kemudian diukur. Ya. Jadi bisa diatur sedemikian rupa supaya beda tegangan antar elektroda yang akan dipakai itu kurang dari 1 mV. Tapi buku lain itu menuliskan kurang dari 2 mV ya. Jadi ya kita ambil saja kurang dari 2 mV. Tapi di sini dituliskan kurang dari 1 mV. Nah, kemudian kalau memang ada yang lebih dari 2 mV ya harus kita kocok ulang ya, harus kita ganti airnya atau kita tambahi atau kita aduk-aduk dan sebagainya supaya konsentrasinya bisa dianggap sama sehingga penggunaan dua elektroda itu untuk pengukuran dipol SP itu tidak membawa error ya, tidak membawa error. Ini errornya akan kebawa kemana-mana karena error sistem ya, error instrumen. Jadi setiap kali ngukur akan ada error. Setiap kali ngukur akan ada error ini. Ya, errornya itu akan ada terus ya. Sehingga harus hati-hati. Oke. Kemudian bisa juga dengan cara dibersihkan permukaan keramiknya di bagian bawah dari pot setelah tiap stasiun. Jadi akan biasanya juga akan membawa beda potensial antar dua elektroda tadi menjadi lebih kecil lagi. Mungkin karena kotor ya dibersihkan gitu. Kemudian yang kedua itu yang mempengaruhi problem elektroda itu adalah sunlight ya, cahaya matahari atau panas matahari. Ya, jadi di sini dituliskan bahwasanya radiasi ultraviolet itu dapat mengubah potensial listrik dari cairan copper sulfate itu tadi. Jadi kalau copper sulfate kita jemur itu akan mengubah sifat kelistrikan di dalamnya. Oke ya, jadi kita percayai saja, tapi ya mungkin perlu dicek ya, dicoba, dijemur saja 2 poros pot. Kemudian diukur potensialnya. Kalau jemur sekian jam itu potensialnya berubah apa tidak. Oke. Kemudian efek ini bisa cukup tinggi, 50 mV, walaupun umumnya kurang dari itu ya. Jadi ini cukup tinggi ya, kalau 50 mV itu cukup tinggi ya, karena range anomali itu sekitar ratusan mV. Jadi 50%-an ya, 50% data noise akibat sunlight. Oke. Jadi untuk alasan ini poros pot itu biasanya harus disimpan di tempat yang terbebas dari cahaya matahari. Jadi dalam wadah begitu yang terbebas dari cahaya matahari. Oke ya. Kemudian ya selanjutnya yang bisa mempengaruhi noise elektroda poros pot yang dipakai adalah suhu. Suhu juga mempunyai efek dengan larutan yang dipakai ya. Jadi potensialnya bisa berbeda. Kemudian biasanya nilainya kurang dari 10 mV ya. Jadi biasanya alat pembawa poros pot tadi juga di samping harus bisa menjaga kelembapan, tidak terkena matahari, juga suhunya relatif terjaga gitu. Ya, di sini dituliskan bahwasanya keep the base pot insulated after it is emplaced. Jadi dijaga supaya poros pot untuk base itu terisolasi dari suhu ya, terisolasi dari isolasi termal ya. Isolasi termal cukup bagus. Makanya di gambar sebelumnya itu kita bisa menggunakan styrofoam. Lebih bagus lagi kalau di kanan kirinya juga ada styrofoam. Nah, dulu pernah ke lapangan dengan orang Jerman itu ya, yang melakukan pengukuran seismik ya, menggunakan seismometer begitu. Mereka sangat care sekali dengan suhu ya.
dengan suhu. Jadi kalau mereka membuat lubang itu di kanan, kiri, depan, belakang itu diberi styrofoam, di atasnya ditutupi styrofoam, kemudian ditimbun sama tanah, sehingga benar-benar relatif suhunya itu terjaga, karena di bagian bawah itu ada batu yang dia pasang di situ gitu ya, kayak keramik ataupun batako begitu. Kemudian di kanan kirinya diberi styrofoam, kemudian dikasih tutup styrofoam, kemudian baru dikasih tanah, sehingga apa namanya menjaga sensor supaya relatif suhunya terisolasi dengan bagus, apa namanya, kelembabannya juga terjaga, itu sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi memang apa namanya, prosedurnya itu menjadi sangat perfect gitu ya dalam pengukuran di lapangan. Itu bagus untuk kita contoh ya. Jadi kita usahakan supaya kita bisa mendapatkan data dengan noise sesedikit mungkin. Oke, ini kemudian di samping base tadi harus terisolasi, itu roving atau potensial yang bergerak tadi itu juga harus dijaga dari sinar matahari, atau sehingga terutama ketika sedang digunakan untuk pembacaan ya, dan berada pada apa namanya kolam garam CuSO4 ya, ketika tidak dipakai. Oke, kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai pot drift ya, atau poros pot drift. Drift itu apungan ya, poros pot drift apungan ya. Jadi akibat apa namanya internal dari drift, internal dari instrumen yang dipakai, itu instrumen tadi bisa memberikan nilai yang berbeda ketika dilakukan lagi untuk pengukuran di titik yang sama. Itu namanya drift ya. Biasanya fungsi waktu biasanya. Oke. Selama pengukuran SP, potensial antara base pot dan roving pot akan berubah terkait dengan peristiwa kimiawi dan peristiwa variasi suhu. Ini dikenal dengan pot drift. Ya, itu terjadi karena efek kimiawi, mungkin karena konsentrasinya berubah, mungkin ada apa namanya volume fluida yang agak berbeda begitu, itu mungkin akan berpengaruh terhadap potensialnya, dan juga variasi suhu yang antara nanti dan sekarang dan yang tadi begitu ya, itu juga bisa menyebabkan ada potensial drift. The drift can be reduced by keeping the pots in the shade. Jadi bisa dikurangi dengan menjaga pots itu tadi berada di daerah yang terbayang ya, ada bayangan sesuatu ya, tidak di paras terik begitu ya, di daerah yang adem gitu ya, ada bayangannya ya. Jadi itu diasumsikan suhu di sekitar itu agak bisa dikatakan relatif konstan bila dibandingkan dengan kita mau pemasang di panas terik begitu ya. Tapi walaupun begitu, kalau pengukurannya memang harus di panas terik ya, sebisa mungkin kita menjaga sekitar titik SP itu tidak begitu berubah kelembabannya, mungkin dengan menambahi payung atau apa namanya mengubur, membuat lubang yang agak dalam dan sebagainya. Error drift ini aditif ya, jadi apa namanya akan terjumlahkan terus-menerus selama pengukuran terus berlangsung, sehingga bisa mestinya harus dikoreksi lagi. Jadi cara koreksinya itu setelah beberapa kali pengukuran itu kedua poros pot tadi harus dijejerkan lagi. Ya mungkin katakanlah kalau terlalu sering ya nanti kita harus balik lagi ke base, bolak-balik begitu ya. Jadi mungkin bisa dikerjakan selama 1 hari 1 kali begitu ya. Dalam 1 hari kita asumsikan pot driftnya itu linear begitu. Jadi pagi hari kita cek dengan base kecocokan beda potensialnya, kemudian kita bawa muter-muter, kemudian sore hari kita pasang lagi dekat dengan base. Jadi kita bisa tahu apakah ada nilai perubahannya. Jadi kalau yang pertama kali itu mungkin masih bagus ya, jadi potensialnya masih 1 mV, kemudian kita bawa muter-muter, tapi ketika sore hari itu menjadi 4 mV. Berarti ada drift sebesar 3 mV. 3 mV tadi
bisa plus minus itu bisa kita bagi ke seluruh titik-titik data sebagai fungsi waktu. Nah, jadi kalau pagi ngukur jam 7 itu dengan base, kemudian muter lagi, kemudian jam 5 sore itu dibalikkan ke drift lagi. Jadi jam 7 sampai jam 5 sore itu ada perubahan potensial sebesar 3 milivolt. Jam 7 sampai jam 5 sore itu berarti ada 10 jam ya. 10 jam 3 milivolt. Berarti setiap jam itu perubahannya adalah 0,3 milivolt. Ya, kita tinggal bawa saja pengukurannya tadi pada jam berapa sehingga kita bisa ratakan drift itu tadi. Biasanya semacam ini ya. Ini juga lumrah dikerjakan di metode magnetik maupun metode gravity ya. Potensi adanya drift ini tadi. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Saya tak leren bicara sebentar. Silakan. Ada? Atau ada yang mau nambahkan pengalaman di lapangan begitu mungkin? Noise. Ada yang pernah mencoba melakukan pengukuran SP ya? Kalau Mas Suhari kelihatannya pernah. Ada yang lain yang pernah melakukan pengukuran SP begitu? Belum pernah. Mas Haskial sudah? Sudah, Pak. Sudah pernah ya? Iya, Pak. Oke, di S1 dulu atau di mana? Iya, Pak, di S1 dulu. Oh, skripsinya tentang itu atau bagaimana, Mas? Oh, bukan, Pak. Cuma praktikum aja kok, Pak. Oh, praktikum ya. Oke. Masih ingat ya cara-caranya begitu? Atau atau pengen nambahi dari apa yang saya sampaikan ini, Mas Sekian. Silakan. Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Oke. Kemudian Mbak Rika Indah sudah pernah survei SP? Belum, Pak. Ya. Halo? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Oh, ya besok kapan-kapan ya. Kalau kelihatannya kuliah yang field camp itu kayak semacam field camp atau kuliah lapangan geofisika itu kok nggak ada yang ambil kelihatannya dari S2. Ya mungkin karena PPKM ini ya. Oke. Kemudian yang lain Mas Suhari pernah ya? Kalau Mas Suhari mesti ya. Mungkin Pak di pantai pernah, di puncak Merapi, puncak Selamat juga pernah Pak. Oke. Puncak Selamat berarti monitoring ya di puncak Merapi itu juga atau Betul, Pak. Atau jalan gitu ya? Mapping Pak. Oke. Pakai fixed base ya? Yang ya pakai fixed base semua. Oke. Nah, jadi bawa air gitu juga ya? Wah, Pak. Bikin lubang, bawa kabel kemana-mana gitu ya. Oke. Sampai ruwet kabelnya. Lo kan kalau fixed base kan tidak perlu ruwet ya, tinggal jalan-jalan aja dibawa kabelnya. Pas mau udah panjang itu mau gulung narik kan berat, apalagi nyantol-nyantol di kerikil-kerikil itu kan Pak. Oh, jadi iya. kadang kesulitan di situ. Oh ya. Ya sebenarnya yang sarannya itu jangan ditarik, masanya kabelnya hancur semua nanti. Mestinya digulung sambil jalan gitu ya. Oke. Mungkin sebenarnya kalau di lapangan membawa kabel yang berat itu mungkin dibawa kayak kereta dorong belanja itu ya, kayak kita di Alfamaret atau kita di Mirota Kampus itu kan ada kereta dorong yang warna merah yang ditarik itu ya. Itu kan ukurannya tidak terlalu gede, untuk satu kabel itu bisa ditarik gitu, lebih efektif daripada didorong. Tapi bikin roda yang agak gede, jadi kalau ada akar-akar itu ya bisa lewat. Mungkin perlu seperti itu ya Mas Suhari dari pengalaman lapangan ya. Karena kalau digendong ya harus butuh porter yang sangat handal begini. Kemudian yang lain, yang kedua ini Mas satunya lagi Mas Primadana Barus, pernah survei SP belum? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Membantu belum, juga belum pernah ya. Oke, jadi sudah mestinya punya bayangan ya kira-kira surveinya tuh kayak gini gitu, udah punya bayangan ya. Oke, kalau Mbak Hilma itu kelihatannya S1-nya geolistrik ya, sekarang. Halo? Iya Pak.
Dulu pernah SP tapi cuma praktikum di kampus. Oh, surveinya di kampus gitu ya, tidak ke lapangan gitu. Iya. Oke. Oke, saya lanjutkan saja. Jadi kelihatannya dari semua sudah apa namanya pernah survei SP begitu ya. Pasti ada nitty-gritty survei di lapangannya. Oke, kemudian selanjutnya, the same error will then propagate along the all subsequent lines run off this new base and will result in a bad tie when this line in any loop. Jadi kalau misalkan pot drift ini tidak dikoreksi dengan baik, nanti mesti kalau akan digabung dengan hari yang lain itu akan complicated ya, akan bermasalah karena akan menyumbang data yang masing-masing itu terikat sendiri ya. Mungkin biasanya kan daily ya, dalam satu hari itu akan terikat satu data yang kedua data hari kedua akan terikat satu data. Jika ketika dikombine begitu, itu kemungkinan akan ada bad tie-nya. Apalagi hari pertama mungkin ngukur di sekitar area A, kemudian data kedua di area B, nanti saya akan ingin menggabungkan data A dan B ini tadi. Itu akan ada bad tie ini ya. Oke. Jadi biasanya kalau dalam bentuk lintasan itu, kalau kita kontur antar dua lintasan itu menjadi kontur yang kayak terpisah, itu berarti ada bad tie, harus dicocokkan base lainnya. Oke. Kemudian selanjutnya elektroda tadi juga memberikan noise dalam hal kontak resistan. Resistan ini ternyata penting sekali ya, resistan. Kalau kalian melakukan pengukuran geolistrik itu kan kalian ngecek dulu resistansinya. Resistansi yang kontak resistan yang paling bagus itu yang kecil. Ya, kontak resistan yang paling bagus itu yang kecil karena kita mengharapkan apa namanya elektroda kita itu kontak bagus sekali dengan tanah. Jadi kita harus mencoba kontak itu sesedikit mungkin atau sekecil mungkin resistannya ya. Resistannya harus sekecil mungkin. Oke. The current resistance atau disebut sebagai air contact, hambatan kontak antara elektroda poros pot dan bumi itu mungkin akan menyebabkan perubahan di pengukuran SP atau beban di pengukuran SP. Ya, karena kalau kita mengukur SP berarti kita semacam membuat rangkaian begitu ya. Di dalam sebuah rangkaian itu tentu saja ada komponen-komponen listriknya. Kalau R yang kita bikin karena kita kurang bagus membuat kontak antara poros pot dan tanah, maka R tadi akan ikut di dalam sistem kelistrikan kita. Nah, ini apa namanya? Adanya R ini tentu saja akan mengurangi nilai tegangan ya. Jadi apa namanya? Akan mengurangi nilai tegangannya. Terutama kalau tahanan kontak tadi itu cukup besar. Tahanan kontaknya cukup besar. Jadi apa namanya? Tahanan kontaknya itu sangat besar sehingga arus tadi juga apa yang masuk ke dalam DVM itu menjadi tidak sebenarnya ya. Jadi apa namanya? Menjadi semacam kayak apa namanya? Kalau saya punya R yang saya hubungkan seri menjadi terus saya ukur di tengah-tengahnya gitu ya, berarti atau pembagi tegangan gitu ya, rangkaian pembagi tegangan. Jadi ini diharapkan R-nya itu sekecil mungkin ya, jangan sampai mendekati R internal atau input impedance dari DVM yang kita pakai. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian untuk menjaga kontak resistan itu sekecil mungkin, poros pot seharusnya ditempatkan di tanah yang paling konduktif. Ini berlaku untuk survei geolistrik juga. Jadi disarankan kita menempatkan elektroda itu berada di tempat yang paling konduktif. Kalau di itu ada tempat yang agak basah permukaannya, pasang saja di situ. Oke ya, jadi tempat ini bisa dicari, di sini disarankan bisa dicari sekitar 10 meter dari
apa namanya tanda di situ ya. Tentu saja kalau dipakai di geolistrik ya kita harus lihat-lihat juga konfigurasinya ya. Kalau jaraknya hanya tiap 2 meter kita geser 10 meter ya jadi kacau nanti cara-cara. Tapi di sini kalau dalam SP ini kan jarak antar titik disarankan sekitar 100-an meter ya di data kemarin itu, di data ilustrasi kemarin sekitar 100 meter. Jadi kalau diambil 10 meter atau 10% dari spasi itu masih diperbolehkan. Ya, dari 10% dari spasi yang dipakai. Jadi kalau kalian menggunakan geolistrik dengan spasi terkecil mungkin 2 meter ya hanya sekitar 20 cm saja di seputar titik itu. Ya, oke. Kemudian untuk meminimasi atau memperkecil kontak resistan itu bisa dibuat atau dibikin lubang kecil gitu sehingga lubang tadi mencapai tanah yang agak moist ya, agak basah dan poros spot bisa kita tanam di situ. Ya, dengan harapan kontaknya mestinya akan menjadi lebih bagus kan. Dibandingkan kalau kita hanya memasang di dekat permukaan yang tanah kering kita harus kasih air. Kalau tanahnya kering itu sampai agak dalam itu ya tetap kontaknya akan tidak bagus. Oke, jadi disarankan seperti ini. This procedure generally result in less than 50 kilo ohm resistance between the base and the roving pots. Jadi ini prosedur ini kalau dijalankan itu akan menghasilkan resistan itu kurang dari 50 kilo ohm. Jadi kalau kita menggunakan DVM dengan input impedan itu 50 mega ohm, jadi kita akan apa namanya resistan yang diukur itu 1/1000-nya, wah itu sangat kecil sekali ya, 1/1000-nya 1 ppm 50 kilo ohm, input impedannya 50 mega ohm. Jadi apa namanya 1/1000-nya begitu ya, itu sangat kecil. Oke, jadi kira-kira semacam ini untuk memperkecil kontak resistan. Oke, kemudian selanjutnya jika kontak resistan itu lebih dari 50 kilo ohm itu disarankan untuk memindah titik ke lubang yang lain di dalam radius 10 meter tadi. Kemudian jika memang tidak dapat nilai yang apa namanya kurang dari 50 kilo ohm resistannya itu bisa ya tetap dibaca saja potensial di situ. Karena memang tidak ada tempat yang lain dan mesti resistif sekali ya. Jadi apa namanya resistannya itu sangat besar. Di sini tertulis lebih dari 50 kilo ohm ya udah apa adanya, yang penting tercatat di buku lapangan. Oke, jadi be sure to enter the contact resistance on the datasheet. Jadi seperti data yang sebelumnya itu kan ada kontak resistannya berapa. Oke ya, jadi ini memang perlu kontak resistan ini. Jadi kalau kalian akan survei SP, tolong di lembar datanya diisikan kontak resistannya. Do not under any circumstances water the potholes to reduce the resistance. Nah, ini malah ini apa namanya? Sangat tidak boleh ya, do not-nya itu di gede gini ya. Jangan menambahkan air untuk mereduksi resistan. Karena ini akan mempengaruhi pembacaan potensial. Jadi apa namanya? Salah satu cara yang nomor atas ini itu biasanya saya sarankan untuk menambahkan air sedikit. Tetapi di sini dibilang tidak boleh ya, tidak boleh menambahkan air sedikit. Ya. Ya memang kalau kita tambahkan air potensinya akan berubah, tetapi kalau penambahan air tadi itu di awal sebelum kita melakukan pengukuran diberikan apa namanya dibikin bubur di situ ya, kemudian dipasang elektroda poros spotnya, kemudian didiamkan sebentar, kemudian baru diukur itu dengan harapan sudah steady di situ, dari pengaruh airnya sudah tidak apa namanya secara tiba-tiba merubah potensial di titik sekitar itu. Oke, jadi ini yang tidak diperbolehkan itu ketika melakukan pengukuran kemudian ditambah air begitu ya, itu otomatis nilainya akan berubah. Jadi memang harus extra care ya dengan pemasangan SP ini atau pengukuran SP ini. Karena memang ya memang datanya adalah data yang natural. Gitu ya.
Kemudian in highly resistive or dry ground, contact resistance between 100 dan 200 kilo ohm can be expected ya. Jadi ini bisa sampai 100 sampai 200 kilo ohm. Ya, tanah yang kering itu ya. Tadi apa namanya, bisa didapatkan lebih dari 50 berarti ya, 100 sampai 200. Tapi kalau di sini disarankan itu ya wis apa adanya saja diukur. Ya. Oke. In frozen ground the contact resistance may easily exceed 1 mega ohm. Jadi tanah yang ber-ice gitu ya, tanah yang beku gitu. Tapi di tempat kita tidak ada kecuali di puncak gunung yang tinggi. Oke. Kemudian selanjutnya pengaruh dari elektroda noise elektrod tadi adalah kelembapan tanah. Jelas sekali ya, kelembapan tanah ini harus diperhatikan karena kelembapan tanah itu berubah sebagai fungsi suhu. Pagi, siang, sore itu kelembapannya akan berubah-ubah. Oke. Jadi the onset of heavy or persistent rain dalam periode 12 jam setelah hujan itu berhenti, itu baru bisa dilaksanakan survei SP lagi. Nah, ini ketentuannya apa namanya, ketat sekali ya. Jadi setelah 12 jam setelah hujan baru survei lagi. Nah, berarti kalau hujan jangan survei, udah gitu saja. Karena 12 jam itu ya, kalau hujan jam 8 itu sudah malam ya. Oke. Jadi kalau hujan jangan survei. Jadi disarankan surveinya pas musim kemarau saja SP. Jadi memang benar ya, karena sekali lagi fluida itu sangat-sangat berpengaruh terhadap sifat kelistrikan di dalam tanah ya. Terutama resistivity-nya itu sangat berpengaruh ya. Resistivity menurut hukum Archi di awal dulu ya, itu resistivitas batuan itu didominasi secara dominan didominasi oleh resistivitas fluida yang mengisinya ya, di dalam hukum Archi itu. Okay. However, a brief shower which does not penetrate more than 1 cm into the soil need not stop the survey. Jadi kalau gerimis ya ini dibolehkan asalkan airnya itu tidak masuk lebih dari 1 cm. Since changes in soil moisture always cause changes in the measured potential, a prime responsibility of the field crew is to avoid condition in which the soil moisture is changing while a line is being run. Jadi ini disarankan kepada kru lapangan untuk bertanggung jawab ya, prime responsibility ya, untuk mencoba menghindari kondisi yang ada. Kemudian ini juga sangat kritis, terutama terjadi di base station. Ya, it is critical that all base station, the base electrode be located above the water table. Jadi di atas air di atas air tanah ya. Ini saya kasih highlight ya. Ya, di atas above the water table ini, di atas air tanah, dan menghindari area dengan kondisi yang apa namanya bisa berubah-ubah secara kimiawi di situ, seperti rawa-rawa, kemudian ya di pinggir sungai, pinggir aliran, genangan air yang cukup besar begitu, yang kemungkinan akan mengubah kelembapan di area sekitar itu. Oke, jadi ini catatan dari soil moisture ya. Kemudian the base spot is best located on a hillside in previously undisturbed ground away from the field, but locating it in road field would be preferable to marshy ground at the side of the road. Jadi malah ini disarankan kalau base itu berada di daerah yang agak miring, agak miring begitu, di suatu tempat yang apa namanya, yang tidak banyak tanaman di situ ya, relatif dekat dengan jalan begitu, dan ya apa namanya tidak terlalu banyak kira-kira ada perubahan fluida di sekitar titik itu, kira-kira seperti itu.